Komunikasi verbal dan non-verbal. Sebelum itu, apa sih komunikasi? Komunikasi adalah suatu proses transaksi atau pertukaran informasi antara komunikator dengan komunikan untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi, bentuk komunikasi berdasarkan pesan yang disampaikan pada umumnya terbagi menjadi dua, yaitu komunikasi verbal dan komunikasi non-verbal. Komunikasi verbal adalah suatu bentuk komunikasi yang menggunakan kata dalam bahasa baik secara lisan maupun tulisan. Tujuannya adalah menyampaikan pesan secara jelas dan tegas. Situasi ketika menggunakan komunikasi verbal, formal, non-formal. Komunikasi secara lisan biasanya cenderung bersifat non-formal, sedangkan tulisan cenderung formal. Tentunya dengan memperhatikan keadaan dan konteks. Langsung, tidak langsung. Komunikasi secara lisan biasanya dilakukan secara langsung, sedangkan tulisan secara tidak langsung. Terdokumentasi, tidak terdokumentasi. Komunikasi secara lisan cenderung tidak terdokumentasikan, sedangkan tulisan cenderung terdokumentasikan. Dengan demikian, pesan verbal dapat tersampaikan dengan baik dan meminimalkan kesalahpahaman. Contoh komunikasi verbal seperti berbicara langsung, menulis surat atau pesan, presentasi, membuat pesan suara. Komunikasi nonverbal biasanya disampaikan melalui simbol yang ditunjukkan melalui gestur atau hal lain selain kata. Secara umum, komunikasi nonverbal yang sering ditemui terbagi dalam beberapa tipe. Ekspresi wajah dapat menyampaikan pesan nonverbal seperti tersenyum ketika senang atau mengerut ketika marah. Gestur, pesan nonverbal juga bisa tersampaikan melalui gestur seperti mengacungkan jempol atau bertepuk tangan ketika mengapresiasi suatu. Sentuhan, salah satu nonverbal request dalam komunikasi seperti ketika bertemu dengan kerabat, biasanya bersalaman atau berpelukan. Penampilan, dalam situasi tertentu berpenampilan formal dalam acara seremonial. Contoh komunikasi nonverbal seperti menganggukkan kepala, memberikan jempol, tersenyum, intonasi suara. Komunikasi verbal dan nonverbal sama-sama penting dan sering digunakan untuk menciptakan pesan yang utuh. Komunikasi nonverbal dapat membantu kita memahami nada dan dibalik perkataan seseorang, sekaligus komunikasi verbal memberikan konteks dan kejelasan pada pesan yang disampaikan. Aspek komunikasi verbal dan nonverbal. Definisi melibatkan penggunaan kata-kata, lisan, atau tertulis untuk menyampaikan informasi dan pesan. Terdiri dari gerak tubuh, ekspresi, wajah, bahasa tubuh, dan nada suara tanpa menggunakan kata-kata. Konten menyampaikan informasi, fakta, ide, dan instruksi spesifik melalui bahasa. Mengekspresikan emosi, sikap, dan niat menambahkan kedalaman dan konteks pada pesan verbal. Bahasa bergantung pada kosakata, tata bahasa, sintaksis, dan konveksi linguistik, memanfaatkan isyarat visual, pendengaran, dan sentuhan untuk komunikasi. Kekhususan biasanya langsung, eksplisit, dan terstruktur, sering tidak langsung, dan bergantung pada interpretasi dan konteks. Kontrol lebih mudah dikendalikan dan diedit pesan sebelum disampaikan. Lebih sulit untuk dikendalikan karena isyarat nonverbal seringkali otomatis dan spontan.